Pengertian sastra populer dan sastra perempuan. Sastra populer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya sastra ini sering disebut karya pop menurut Clifford Geertz. Istilah sastra populer merupakan turunan dari istilah kebudayaan massa yang terdapat di dalam pengkategorian kebudayaan menjadi kebudayaan elit atau adiluhung tinggi atau high culture dan kebudayaan massa rendah atau mass culture. Selain itu, Victor Neuburg mengungkapkan bahwa perkembangan sastra populer di Inggris pada abad 19 mendefinisikan sastra populer sebagai what the unsophisticated reader has chosen for pleasure. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik sastra populer. Untuk membedakan sastra populer dengan sastra serius, tentu saja masing-masing memiliki karakteristik atau ciri-ciri perbedaannya. Selanjutnya, karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, aspek pembaca. Yang kedua, intensitas penyajian dan pemilihan persoalan atau tema. Yang ketiga, fungsi. Yang keempat, struktur. Yang kelima, sifat. Yang keenam, situasional. Yang ketujuh, banyak dikritik. Dan yang kedelapan, kontemporer. Ciri-ciri dan jenis-jenis sastra populer. Ciri-ciri sastra populer menurut Budi Dharma, tokohnya tampan atau cantik dan biasanya memiliki latar belakang dari keluarga mapan atau bahkan kaya raya. Kedua, tokohnya dicintai dan dikagumi. Ketiga, tokohnya di dalam cerita tersebut mampu mengatasi segala masalah dengan mudah. Jenis-jenis sastra populer. 1. Puisi. Puisi merupakan jenis karya sastra yang bentuknya dipilih dan ditata dengan sangat sistematis dan cermat. Contohnya, Hujan Bulan Juni, karya Supardi Djoko Damono. Yang kedua, prosa atau fiksi. Prosa atau fiksi juga merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mirip namun berbeda dengan puisi. Prosa disusun dalam bentuk cerita atau narasi yang pada umumnya merupakan cangkokan dan bentuk monolog dan dialog. Contohnya, Hikayat Hang Tuah, Kancil Mencuri Timun, dan lain-lain. Yang ketiga, novel. Novel merupakan bentuk karya sastra populer yang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Contohnya, Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur dan Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Yang keempat, roman. Roman merupakan cerita panjang yang memuat cerita mengenai kepahlawanan dan percintaan. Contohnya, Tenggelamnya Kapal Sanderwick karya Haji Abdul Malik Karim Marwah atau Hamka. Yang kelima, cerita pendek atau cerpen. Cerpen adalah bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Yang keenam, drama. Merupakan paduan karya sastra, bentuk puisi, dan mengisahkan atau menggambarkan kehidupan melalui watak dan lakon di dalam dialog para tokohnya. Contohnya, Bila Malam Bertambah Malam, karya Putu Wijaya. Selanjutnya, sastra perempuan. Sejarah sastra Indonesia mencatat betapa banyak sastrawan kita yang memberi warna dalam rangkaian perjalanannya. Mereka hadir bermetamorfosis. Proses panjang tersebut masih terus berjalan hingga detik ini. Jalan, apa yang sudah ditempuh? Tentunya kita perlu mengetahuinya. Secara urutan waktu, sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan dan karya sastra yang lahir dalam periode tertentu memiliki satu ciri khas yang membedakan dengan angkatan lainnya. Angkatan Belai Pustaka, contohnya roman. Angkatan ini bercirikan bersifat kedaerahan karena mengungkap pokok persoalan di daerah tertentu saja, khususnya Sumatera Barat. Cenderung romantis, sentimental, di mana tokoh utama dalam roman angkatan ini kebanyakan dimatikan atau mengalami penderitaan yang luar biasa. Bertema sosial, tidak mengandung unsur politik, tidak menyinggung golongan tertentu, dan tidak pula memihak satu agama. Setiap periode sastra tersebut selalu memunculkan para sastrawan yang menjadi ikon dalam setiap zamannya. Posisi perempuan. Kalau kita menengok kembali ke masa silam, posisi perempuan kala itu benar-benar tidak menguntungkan. Di setiap segi kehidupan mereka terkesan lemah dan menjadi warga kelas 2. Mereka berada di bawah bayang keperkasaan laki-laki. Pengarang wanita dari zaman ke zaman. Sejarah mencatat bahwa ada beberapa nama pengarang wanita dalam periode sastra. Aji Persidi menyebutkan bahwa setidaknya beberapa pengarang wanita yang bersinar di zamannya. Selasih atau Seleguri yang bernama asli Saryaman Ismail. Selain Selasih, ada juga Hamidah atau Fatimah H. Delais, lalu Adlin Afandi dan Sa'adah Alim.